Villa Zimmer terletak di Neumhi. Tampak gemerlap cahaya di villa itu. Malam itu adalah pesta ulang tahun kakek Zimmer dan dipenuhi oleh banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberi kado dan mengucapkan, "Kami berdoa semoga kakek Zimmer selalu diberkati, panjang umur dan sehat selalu." Kakek Zimmer tersipu malu di kursinya. Dia menjawab, "Baik, kepada anak dan cucuku yang sangat patuh, aku sangat senang hari ini. Jadi aku akan mengabulkan satu permohonan. Katakan, apa yang kau mau?" "Kakek, aku ingin apartemen dekat pantai. Tidak mahal kok, dan itu hanya $1 juta lebih sedikit." "Kakek, aku ingin tas Chanel yang edisi terbatas." "Kakek, aku ingin mobil sport BMW ya." "Kakek, aku ingin jam Rolex." Baiklah, aku akan kabulkan semua permohonan kalian," janji kakek Zimmer. Melihat ekspresi di wajah mereka, kakek Zimmer juga sangat bahagia. Dia merasa bersyukur dan puas. Saat itu menantunya Harvey Robb tiba-tiba maju dan berkata, "Kakek, maukah kau membelikanku skuter agar memudahkanku membeli sayur?" Sontak semua anggota keluarga Zimmer yang ada di ruangan kaget. Hampir semuanya tertegun tak percaya melihat Harvey. Apa si menantu ini gila? Apa maksudnya? Bagaimana bisa seorang menantu bukan anggota keluarga Zimmer meminta sesuatu? Dan lagi, dia bahkan tidak menyiapkan kado untuk kakek Zimmer di pesta itu. Bagaimana bisa dia tidak tahu malu meminta sesuatu dari kakek Zimmer? Dia bahkan meminta skuter. Apa dia sengaja ingin mempermalukan kakek Zimmer? 3 tahun lalu mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer bertemu dengan lelaki bernama Harvey. Dia memaksa cucu tertuanya untuk menikahi Harvey. Saat itu Harvey sangat miskin dan tidak berbeda jauh dengan gelandangan. Namun di hari pernikahannya, nenek Zimmer meninggal dunia. Semenjak itu, semua anggota keluarga inti Zimmer merendahkannya. 3 tahun terakhir Harvey bekerja serabutan untuk keluarga Zimmer. Ia harus menyiapkan air untuk cuci kaki mereka. Dia pula yang memasak untuk keluarga itu. Sekarang dia menyuarakan permohonannya soal skuter. Tentu saja itu adalah permintaan yang mustahil. Skuter di rumah itu telah dicuri oleh seorang ketika Harvey pergi membeli sayur di hari sebelumnya. Ia sangat miskin dan tidak memiliki uang, jadi dia hanya bisa ikut menyuarakan permohonannya saat ini. Saat kakek Zimmer sedang bahagia, Harvey menduga permintaannya akan dikabulkan. Namun, kakek Zimmer yang tadinya terlihat bahagia sebelumnya seketika berubah muram. Kakek melempar gelas di tangannya dan semua hancur berantakan di lantai. Lalu membentak marah, "Sialan, kau datang ke pestaku untuk merayakan ulang tahunku atau hanya untuk menghancurkan suasana di depan keluarga?" Istri Harvey, Maddie Zimmer, langsung menghampiri sang kakek dan menjelaskan, "Kakek, Harvey khilaf. Hari ini adalah hari bahagiamu. Jangan marah karena dia." Lalu dia memisahkan Harvey ke samping. Saat itu juga sepupu Mandy, Queen Zimmer, ikut mencibir. "Mandy, lihat suamimu yang tak berguna itu. Kita ini sedang apa? Ini pesta ulang tahun kakek. Kita yang ke-70. Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek. Sejak kapan dia jadi selancang ini?" "Benar, dia tak punya adat. Bisa-bisanya dia meminta sesuatu. Tidakkah dia melihat begitu banyak tamu yang datang hari ini? Sangat memalukan." Itu adalah sautan dari cucu kesayangan kakek Zimmer, Zack Zimmer. Dia selalu membenci Mandy. Sekarang dia punya kesempatan menghinanya. "Dasar tidak berguna. Punya apa dia untuk tinggal di keluarga kita? Ya, dia membuat malu kita. Aku tahu sekarang dia memang bertujuan untuk mengganggu kita. Dia mau menghancurkan suasana bahagia kakek hari ini. Makhluk ini tidak berguna. Ada banyak pelayan di rumah ini.
Apa kita memang butuhkanmu untuk pergi membeli sayur saja? Kau bahkan tak perlu bekerja keras untuk itu. Tak tahu malu, kau pikir kau penting di keluarga ini, ha? Pergi sekarang juga, atau aku akan menghajarmu jika masih mempermalukan kita. Mendengar hinaan dan tuduhan dari anggota keluarga Zimmer, Harvey hanya bisa menunduk. 3 tahun lalu, Harvey bisa saja mati mengenaskan bila nenek Zimmer tidak menolongnya. Itu juga sebab dari bungkamnya Harvey dan mau melakukan tugas rumah tangga selama 3 tahun ini. Kakek, manajer York Enterprise John Sender telah tiba untuk mengucapkan selamat padamu. Seseorang memberitahu di pintu. Kemudian seorang laki tinggi dan tampan memasuki ruangan dengan senyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga York di South Light. Mereka adalah keluarga berpengaruh dan termasyhur. Selain itu, Don adalah salah satu dari manajer proyek yang bekerja di York Enterprise. Dia terlahir dari keluarga yang mapan dan memiliki andil penting, berharga di perusahaan. Banyak keluarga di Newhey yang ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang tepat. Sungguh mengesankan dia datang memberi selamat kepada kakek Zimmer di hari ulang tahunnya. Kakek Zimmer, kado ini untukmu, ucap Don dan tersenyum. Ketika sang kakek mengunggah kado darinya, orang-orang terpukau. Terdapat cek sejumlah $880.000. Di Newhey, jumlah itu biasa dipakai untuk lamaran pernikahan. Kakek Zimmer, aku datang hari ini untuk melamar. Aku sangat mengagumi Mandy sejak lama. Aku harap dia bisa menerima lamaranku dan menikah denganku. Semua orang terkesima. Seketika saat itu semua orang kaget. Mandy adalah istri dari Harvey. Kenapa Don tidak peduli soal itu? Dia sama sekali tidak menghargai Harvey. Tapi jika ditimbang-timbang, Harvey hanyalah menantu tidak berguna yang diadopsi. Kenapa Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut jika itu menyinggung Harvey. Aku tahu bahwa ajakanku terlalu mendadak, tapi aku tidak bisa lagi melihat Mandy hidup bersama lelaki tidak berguna, kakek Zimmer. Aku berharap kau bisa mempertimbangkan tawaranku dengan baik. Don berkata dan tersenyum, lalu dia berbalik dan menatap Mandy, tersenyum dan berlalu. Segera setelah itu, Don memandang Harvey sekelebat. Dia sama sekali tidak menganggapnya ada. Setelah Don pergi, semua orang langsung berdiskusi hangat. Tuan Sender adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia punya jabatan besar. Aku pernah dengar bahwa keputusan yang dia buat sangatlah menentukan nasib perusahaan kecil, membuatnya hancur atau sukses. Jika mereka menikah, keluarga kita juga akan sangat diuntungkan dari situ. Adik Mandy, Cynthia Zimmer, tiba-tiba maju dan berkata, "Hei Harvey, bukankah kau mau skuter? Jika kau setuju menceraikan kakakku, besok aku akan membelikanmu skuter. Bagaimana? Apa kau setuju?" Bagus, ide Cynthia sangat bagus. Bukankah lelaki tak berguna ini ingin skuter? Kami akan berikan padanya. Buat dia setuju untuk bercerai. Kakek Zimmer menatap Harvey penuh harap. Harvey, jika kau mau menceraikan Mandy, aku pastikan kau tidak hanya mendapat skuter, lebih dari itu. Bagaimana dengan $1 juta? Awalnya Harvey hanya menunduk, tetapi saat ini dia menatap Mandy yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy." Wajah kakek Zimmer berubah menjadi geram. Dia menunjuk Harvey dan mengusirnya dengan penuh amarah.
Sialan, beraninya kau menolak tawaran bagus dariku. Pergi kau, pergi sekarang juga. Aku tidak mau ada orang menyedihkan di pesta ulang tahunku. Harvey terkejut. Dia sangat kaget melihat kakek Zimmer sebegitu jahatnya, meremehkan perasaannya. Saat itu dia hanya menggelengkan kepala karena heran dan pergi. Harvey, Mandy ragu. Dia bingung apa dia harus mengejar Harvey atau tidak. Melihat keraguan itu, sang kakek berkata dengan dingin, Mandy, jika kau pergi dengannya sekarang, aku akan membuangmu dari keluarga ini. Aku tidak akan menganggapmu cucuku lagi. Mandy lalu berhenti mengejar. Dia tidak menyangka kakeknya akan bertindak sekejam itu padanya. Harvey lalu berkata, tinggallah, jangan pedulikan aku. Sebelum Mandy berucap, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak. Hahaha, iparku sayang, kau mau pulang dengan apa? Jangan bilang kau mau pulang dengan berjalan kaki. Kemarilah. Aku ada $1. Biarkan aku berbaik hati dan memberikannya agar kau bisa bayar ongkos bus. Jangan malu-malu, ambillah. Lalu dia mengeluarkan selembar $1 dan melemparnya ke Harvey. Seluruh anggota keluarga Zimmer tertawa menghinanya. Harvey menggertakkan giginya, tetapi dia hanya terdiam. Setelah itu dia benar-benar meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengeluarkan telepon tuanya dan melihat layar. Nomor yang memanggilnya berakhiran 6 digit angka 8. Harvey memelas dan melihat pesannya sepintas. Pak Yok Enterprise sedang dalam kesulitan. Tolong pulang ke rumah untuk menanganinya. Ada pesan dari keluarga York. Harvey bersedih sebentar. Keluarga York sangat berpengaruh di South Light. Awalnya Harvey telah menjadi penerus resmi. Tetapi 3 tahun lalu keluarganya menuduhnya dan menyangka dia menggelapkan uang dana perusahaan. Karena itu identitasnya sebagai penerus dihapuskan. Seluruh anggota keluarga York sependapat dan Harvey telah dikeluarkan dari keluarga secepatnya. Ketika dia meninggalkan keluarga York 3 tahun lalu, dia tidak memiliki uang sama sekali. Tamparan itu sangat membuatnya trauma dan dia sakit parah saat itu. Untungnya nenek Zimmer sangat baik, mengajaknya tinggal bersama keluarga Zimmer. Dia bahkan menjadikannya cucu menantunya, jadi dia tidak perlu meninggal tragis di jalan. Namun, walaupun dia menikah dengan Mandy setelah 3 tahun, pernikahannya mereka hanyalah status, tidak berjalan baik di kenyataannya. Jika keluarga Zimmer tidak mempertahankan reputasi, Harvey tidak akan tidur di ruang kerja. Sudah 3 tahun penuh, Harvey mengira dia akan terbiasa dengan kehidupan itu. Faktanya, dia tidak lebih dari menantu yang dipungut keluarga Zimmer. Ada hal lain lagi yang membuat Harvey merasakan luka yang mengerikan. Walaupun Mandy selalu bicara tegas dan terus terang padanya, dia terlalu cantik dan spesial. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey sadar bahwa dia cinta mati pada Mandy. Saat dia sedang memikirkannya, ada pesan datang di teleponnya. Pak, aku mohon padamu, tolong kami. Bukankah kau membeli saham tambang emas 3 tahun lalu? Akhir-akhir ini, seseorang telah memperhatikan adanya pergerakan meningkatnya jumlah emas di saham tersebut. Sekarang harga saham itu meningkat drastis. Sekarang dana perusahaan telah dipotong dan kami membutuhkan pertolonganmu segera. Jika tidak, keluarga ini akan hancur. Harvey sangat bingung. Dia termenung. Selama tahun itu dia memang menaruh investasi jutaan dolar di tambang emas.
Itu juga yang menjadi sebab dia dituduh menyelundupkan dana perusahaan dan diusir dari keluarga. Belum juga 3 tahun dan mereka mengetahui bahwa tambang emas tersebut telah dimuat oleh banyak jumlah emas dan bahkan jumlahnya mampu menaikkan harga sahamnya. Selanjutnya Harvey segera mengambil kartu bank hitam. Kartu tersebut telah diabaikan selama ini. Kartu itu adalah kartu yang menandakan keistimewaan status seseorang di seluruh dunia. Telah diketahui bahwa siapapun yang memiliki kartu itu akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan dimanapun mereka berada. Kemudian dia segera menelpon layanan pelanggan 24 jam. Dia mendengar suara wanita yang manis menjawab teleponnya. "Hai, Tuan Yok, apa kabar? Apa ada yang bisa kami bantu?" Tolong bantu aku mengecek saldo di rekeningku." "Baik, dengan senang hati. Harap tunggu sebentar ya, Pak," ucapnya sopan. Kemudian suaranya muncul dengan nada kaget dan grogi. "Pak Yok, saldo Anda meningkat banyak sekali dan dikarenakan akun Anda telah terkunci lama demi keamanan. Saya tidak ada wewenang untuk mengeceknya. Saya akan mengajukannya segera. Boleh saya telepon Anda kembali nanti?" "Ya, tentu." Harvey menutup teleponnya. Jumlah uangnya sangat banyak yang membuat akun ini terkunci demi keamanan. Dia tertawa lantang. Siapa sangka dia hanya iseng mengambil $10 juta dan menginvestasikannya tanpa ada harapan apapun. Dia tidak pernah menyangka investasi itu bisa mengagetkannya seperti ini. Harvey bahkan tidak mengetahui seberapa banyak uang yang dia miliki. Harvey pulang dengan santai. Ketika dia sampai rumah, Mandy telah sampai terlebih dahulu. Di sisi lain, ada 2 orang wanita di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat satu dari mereka berperangai menawan dan seksi. Yang satunya sangat imut dan manis. Selanjutnya, Mandy yang sangat cantik dan spesial. Mereka adalah 2 sahabat Mandy. Si wanita seksi tadi bernama Cecilia Zachary dan yang imut bernama Angel Quinn. Mereka bertiga tidak menggubris Harvey yang memasuki ruang tamu itu. Angel yang sedang duduk di samping hanya menghela nafas, lalu dia berkata, "Mandy, mari bicarakan hal serius. Aku mendengar bahwa perusahaanmu memiliki masalah." Mandy mengusap dahinya lalu menjawab, "Ya, beberapa hari lalu perusahaanku menghadapi masalah pendanaan. Sekarang kami sedang butuh $5 juta. Jika aku tidak segera mendapatkannya, aku khawatir sepertinya perusahaanku..." Angel menghela nafasnya dan berkata, "Tapi Mandy, tidaklah mudah mendapatkan uang sebesar $5 juta di waktu yang singkat." Si wanita seksi Cecilia yang sedang duduk di sampingnya mengangguk. Mandy melihat reaksi mereka dan dia menyadari tidak ada pertolongan untuknya. Lalu dia terdiam malu. Lalu dia melihat Harvey berdiri di sana. Dia tidak dapat mengelak untuk menatapnya. Dia menegur, "Harvey, sejak kapan kau punya hak untuk berdiri di sana dan menguping percakapan yang seserius ini? Pergilah dan cuci baju. Dan ingat, cuci dengan tangan dan air hangat. Jika ada baju yang luntur, aku pastikan kau akan tidur di lorong malam ini." Dia bergegas untuk mencuci baju, lalu tiba-tiba ada telepon berdering. Tidak disangka itu adalah telepon dari layanan pelanggan bank kartu hitam miliknya. Harvey menjawab telepon dan mendengar suara wanita operator tadi. "Tuan Yok, setelah mengecek akun Anda, kami menyimpulkan bahwa seluruh harta Anda ditahan di akun luar negeri. Jika kami gali lagi lebih dalam, kami mungkin menerobos privasi Anda. Kami menyarankan Anda untuk menelpon kami jika sedang luang. Lalu kami akan mengirim seseorang untuk segera mengundang Anda ke kantor pusat Nyumhi, sehingga Anda dapat mengecek akun Anda sendiri. Apa Anda setuju?" Harvey bergumam, "Baiklah, tapi kenapa aku harus sesulit ini hanya untuk mengecek akun luar negeriku?
Seketika telepon ditutup setelah dia menanyakannya. "Mandy, suamimu itu loh memang sangat lucu." Angel tidak dapat menahan tawanya. Dia ingin mengecek uangnya di bank di akun luar negeri. Apa dia terlalu banyak nonton acara TV? Apa dia bahkan tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandy tertawa juga, lalu berkata, "Ya, mungkin dia menguping ketika aku berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari lalu. Apa dia mengira semua akun bank disebut akun luar negeri? Tapi aku terkadang memberinya $100 untuk uang sakunya sih. Sepertinya dia menyimpannya." Mandy, kau sangat beruntung memiliki pasangan sepertinya. Dia sangat hemat." Cecilia tersenyum. Sebenarnya mereka merasa hal itu sangat lucu. Saat itu Harvey menjadi sangat cemas dan terburu-buru menuju Mandy. Dia berkata ke istrinya dengan serius, "Sayang, apa perusahaanmu membutuhkan $5 juta? Kenapa kau tidak biarkan aku menolongmu?" Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang seksi sehingga dia bergerak begitu luwes dan menggoda. Dia terlihat energik dan menawan. Lalu dia menatap Harvey dan berkata, "Harvey, apa kau bahkan tahu seberapa banyak uang $5 juta itu? Jangan kau tukar dengan $500-mu. Bahkan jika kau menabungnya $100 dari uang sakumu, bagaimana bisa kau punya sebanyak $5 juta? Harvey mencibir. "Bagaimana jika aku bisa memilikinya?" Cecilia mengejek, "Jika kau bisa mengambil sebanyak $5 juta, aku akan bersujud kepadamu dan menganggapmu sebagai ayah." Dia melepas tawa ejekannya. "Benarkah begitu?" Harvey tersenyum, kemudian dia menegaskan, "Kalau begitu, ingatlah atas ucapanmu tadi. Jangan ingkari janjimu." Mandy mengusut dahinya di samping mereka. Lalu dia melambaikan tangannya mengusir Harvey. Sudahlah, cukup. Pergilah dan jangan pernah ada khayalan lagi lebih dari ini. Memalukan." Harvey berucap lembut, "Baiklah sayang." Dia sama sekali tidak membela diri. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus kisahnya, kekuatan Harvey untuk bangkit hanya di channel kami, Milady Studio. Sampai jumpa.